Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Demi NKRI, mari kita galakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Dengan melakukan, memviralkan, mentenarkan The King of Science. Yang punya hati nurani, ingin mencerdaskan otak dan akhlak umat Islam, manusia Indonesia, tinggal bikin pengajiannya, Mas Bro. Tinggal undang Gus AA. Cuman sekarang persyaratannya ketat. Gak akan sembarangan kayak kemarin. Kemarin saya diundang itu, saya sudah tahu. Ini sebuah jebakan dari para kadrun yang terkatak, yang terkitik, yang terkutuk, yang terketek, yang terkotok. Ketika dia ingin mentransfer uang 1,5 juta sebagai jihad harta, lalu bohong. Di situ saya sudah menduga, ini kadrun. Tapi saya ini seorang profesor, Mas Bro. Saya selalu mengikuti aturan main yang lawan mainkan. Dulu saya pernah bilang, kalau mereka sinting, maka saya akan jauh lebih sinting. Kalau mereka edan, maka saya akan jauh lebih edan. Kalau mereka kurang ajar, maka saya akan jauh lebih kurang ajar. Kalau mereka bajingan, maka saya akan lebih bajingan daripada mereka. Mereka nyubit, gue telan. Saya tidak terbiasa orangnya. Kalau diundang ke kandang macan, biasanya bukan saya yang dimakan macan, tapi macannya yang dimakan oleh saya. Makanya saya adalah mujahidin intelektual, pasukan berani mati demi NKRI. Yang punya harta jihad harta, tinggal transfer 0757 0101 3531 532. Kepada yang sudah ikut berjihad harta, yakinlah, kata Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa-siapa yang berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan jabatannya, maka jikalau dia mati, kata Allah, sesungguhnya dia tidak mati. Dia hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Jasad boleh hancur menjadi tanah. Tulang boleh hancur menjadi tanah. Rambut boleh hancur menjadi tanah. Tetapi ruhnya hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang menjihadkan hartanya di jalan Allah termasuk ke dalam orang-orang yang mencintai Allah. Karena cintanya yang sangat besar kepada Allah, dia mengorbankan ilmunya, dia mengorbankan jabatannya, dia mengorbankan hartanya. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jika mereka mencintai Allah, kata Allah, maka Allah akan mencintai mereka. Orang yang dicintai oleh Allah tidak mungkin disimpan di dalam tanah. Ruhnya diangkat setinggi-tingginya, disimpan bersama orang-orang yang sudah nyata, yang sudah benar berjuang di jalan Allah. Bagi yang sudah transfer, saya ucapkan selamat. Jika diukur, maka pahala kalian tidak akan terdefinisi. Saking banyaknya. Coba saja, 1 dibagi 0 hasilnya berapa? Jawabannya tidak terdefinisi. Itulah yang dimaksud jihad. Jika diukur dengan pahala, pahalanya tidak terhingga. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya ini dari sejak kecil terkenal sebagai ahli logika. Dan sejak remaja, saya sudah terkenal sebagai ustadz logika. Ketika berceramah di masjid manapun, saya selalu mengemukakan The King of Science. Karena saya pikir, logika itu penting, Mas Bro.
Dalilnya pun ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal berarti berotak, berotak berarti berlogika. Jadi sangat penting kalau menurut saya, beragama itu harus berlogika. Sejak dulu banyak masjid yang menutup saya untuk berdakwah. Kenapa? Karena saya selalu melogikakan Al-Quran. Di masjid yang satu ditutup, di masjid yang dua ditutup, di masjid yang ketiga ditutup. Di semua masjid menutup untuk saya berceramah. Kenapa? Karena saya selalu berceramah dengan logika. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang melogikakan Al-Quran itu setan, saya tertawa-tertawa saja. Sejak dulu sampai saat ini, tidak sedikit omongan tersebut mengena kepada saya. Mereka mengatakan bahwa tafsiran Al-Quran yang dilogikakan adalah sesat. Yang dilogikakan adalah pekerjaan setan. Saya tersenyum. Berpuluh-puluh tahun saya tersenyum. Saya dibully, saya diasingkan. Saya dikucilkan, saya difitnah. Makanya orang-orang Islam itu tidak bisa membuat handphone, tidak bisa membuat mobil, tidak bisa membuat kapal terbang, tidak bisa membuat pesawat tempur tercanggih, senjata tempur tercanggih. Kenapa? Karena sejak dini sampai dewasa logikanya nggak jalan. Kalau dalam Al-Quran disebut innahu kana zoluman jahula, manusia yang zolim dan bodoh, dikasih akal, tidak dipakai untuk berlogika. Akhirnya mandul dalam segala hal. Dalam bahasa yang lain, umat Islam boleh banyak, tetapi seperti buih di tengah lautan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sesuai visi misi saya ingin mencerdaskan otak dan akhlak manusia Indonesia, juga umat Islam. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk membantah omongan yang mengatakan bahwa orang yang melogikakan Al-Quran adalah sesat. Bagaimana mungkin disebut sesat, Mas Bro? Dalilnya sudah ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal berarti berotak, berotak berarti berlogika. Dalilnya ada, perintahnya ada, tapi umat Islam ini kebanyakan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh. Sudah bodoh, zalim. Sudah zalim, bodoh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari kita pakai logika. Bapak Ibu mungkin tahu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air mungkin tahu. Ada mobil yang harganya mahal. Hingga 10 miliar. Hingga 20 miliar. Bahkan ada mobil yang harganya 100 miliar. Pertanyaannya, kenapa harga mobil berbeda-beda? Padahal sama-sama rodanya 4. Padahal sama-sama punya setir. Seenak-enak naik mobil ya seperti itu. Tapi tetap harganya beda. Apa yang membedakan harga mobil tersebut? Mobil yang harganya murah, orang yang menciptakannya memakai otak hanya sedikit saja. Orang yang menciptakan mobil yang mahal, maka otak yang dipakai untuk menciptakan mobil yang hebat, yang mewah, yang lengkap, yang nyaman, super aman, yang keren, yang menciptakannya memutar otak hingga berputar-putar, menguras otaknya, hingga akhirnya terciptalah mobil yang sangat dahsyat. Artinya mobil yang diciptakan dengan otak yang oleh otak-otak yang jenius akan menghasilkan mobil yang canggih dan mahal. Semakin berotak yang menciptakannya, mobil tersebut akan semakin mahal. Jadi mobil yang diciptakan oleh orang-orang yang berotak akan menentukan harga. Begitu pula dengan makanan. Makanan yang diciptakan oleh orang-orang yang berotak, yang menguras otaknya sedemikian rupa, maka akan menghasilkan hidangan yang sangat enak,
hidangan yang sangat lezat, hidangan yang sangat nikmat, hidangan yang sangat bergizi, dan juga menghasilkan harga yang sangat mahal. Semakin berotak, harga makanan semakin mahal. Semakin berotak, kelezatan makanan semakin dahsyat. Atau misalkan pesawat tempur. Semakin pesawat tempur ini semakin hebat, semakin canggih, semakin cepat, diciptakan oleh orang-orang yang berotak, yang terus memutarkan otaknya, menguras otaknya, maka harga pesawat tempur akan sangat mahal karena sangat canggih. Jadi orang-orang yang berotak ini membuat sesuatu menjadi mahal, membuat sesuatu menjadi hebat, keren, enak, canggih. Tetapi kalau misalkan mobil yang diciptakan dengan asal-asalan, tidak pakai otak, pasti harganya murah. Sudah murah, nggak ada yang doyan. Makanan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak pakai otak akan menghasilkan makanan yang tidak lezat. Sudah kotor, enak lihatnya juga. Nggak ada yang doyan. Pesawat tempur yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak punya otak, baru terbang udah nyungsep. Mana ada orang yang mau beli. Jadi, otak ini menentukan kualitas seseorang. Otak ini menentukan kualitas diri seseorang. Menentukan karya, baik atau tidaknya, hebat atau tidaknya, mahal atau tidaknya seseorang. Dalam hal apapun, otak sangat menentukan. Dalam agama, umat Islam cenderung mengabaikan otak, cenderung mengabaikan logika. Akhirnya, manusia yang tak berotak ini menimbulkan kerusakan hati, kerusakan lisan, kerusakan pemikiran, dan kerusakan perbuatan yang berujung kepada kerusakan alam semesta. Manusia yang tak berotak menyelesaikan suatu masalah, biasanya dengan demo, tebar kebencian, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebohongan, bahkan dengan peperangan. Anda tahu sendiri siapa yang saya maksud. Ya, Agim, Habib Rizik, Habib Bahar, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Walmi Yahya, Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama FPI, HTI, PKS. Itu salah satu contoh orang yang beragama gak pakai otak. Salah satu contoh kelompok yang beragama tapi gak pakai otak. Akhirnya innahu kana zoluman jahula. Akhirnya kelihatan bodoh dan zolimnya. Coba bayangkan. Klepon. Tahu ibu klepon? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu klepon? Bagaimana mungkin klepon disebut haram? Karena ketika digigit cerot di dalam. Bagaimana mungkin? Makanan tradisional Indonesia yang sangat enak dan murah ini disebut haram. Yang halal katanya sesuatu yang berbau haram. Ini kan udah nggak pakai otak. Lalu bagaimana mungkin orang-orang yang berseberangan dengan mereka, dulu sih disebutnya kafir, sekarang disebutnya PKI. Ini kan kelompok orang-orang yang nggak pakai otak. Lalu demo, mereka ini kalau ingin menyelesaikan sebuah masalah, tidak mau bermusyawarah, tidak mau dengan cara-cara yang berkelas, intelektual. Yang mereka inginkan adalah demo, dan demo. Unjuk gigi, unjuk aksi. Aing. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, Mas Bro. Wa an yahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah suatu perkara menurut apa-apa yang diturunkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Jika masalah tidak selesai, kesepakatan tidak tercapai, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'asabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dasar gak pakai otak. Perintahnya jelas, dalilnya jelas, gak punya otak, gak punya hati. Akhirnya hawa nafsu yang dipakai. Makanya mereka ini dalam menyelesaikan suatu masalah selalu dengan demo. Atau persekusi. Kekerasan. Ini contoh orang-orang yang beragama gak pakai otak. Tahlilan, katanya haram. Bagaimana mungkin tahlilan haram? Oke, katakanlah tidak ada hadisnya.
Tetapi perintah dari Al-Qur'annya ada, Mas Bro. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Tahlilan ini adalah kegiatan berzikir. Mendoakan orang yang meninggal, mendoakan orang yang sudah ditinggalkan. Apa salahnya? Nggak ada salah apa-apa. Tetapi dasar mereka ini golongan orang-orang yang tak berotak. Menganggap hal ini bid'ah. Maulidan pun seperti itu dianggap haram. Karena tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Al-Qur'annya ada kewajiban untuk bersolawat, kewajiban untuk memuji kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulan solawatan ini ya disebutnya Maulidan, dilaksanakan di bulan Maulid. Memang perintah, contohnya nggak ada, Mas Bro. Tetapi perintah dalam Al-Qur'annya ada. Bagaimana mungkin hal ini disebut bid'ah? Kalau tuntunannya, perintahnya dalam Al-Qur'an ada. Inilah orang-orang yang beragama tak berotak. Akhirnya semakin hari, semakin bikin umat bingung. Semakin bikin umat resah. Semakin bikin umat gelisah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya, kalau kita beragama nggak berotak, akan timbul kekacauan di mana-mana. Orang-orang yang beragama tak berotak, kualitasnya rendahan. Imannya ecek-ecek, Islamnya ecek-ecek, ilmunya ecek-ecek. Kalau makanan tidak enak, kalau mobil terus cepat rusak, kalau pesawat cepat jatuh. Makanya kita jangan menjadi orang-orang yang dalam kehidupan ini tidak berotak, yang dalam beragama ini tidak berotak. Kelompok yang tidak berotak ini apa? Binatang. Kambing tak berotak, kebo tak berotak, gajah tak berotak, monyet tak berotak, jerapah tak berotak. Karena binatang tak berotak ketika makan tidak ada yang cuci tangan dulu, yang cuci makanan dulu. Mereka langsung melahapnya. Ya wajar karena tak berotak. Piton kalau makan, dililit langsung ditelan. Nggak ada piton yang makan dikunyah atau dimasak dulu. Ya karena nggak berotak. Jadi orang-orang yang beragama tak berotak, tidak mau menggunakan logikanya dalam menafsirkan Al-Quran, ya sama dengan binatang, sama dengan kebo, sama dengan kambing, sama dengan gajah. Akhirnya, seorang menafsirkan Al-Quran dengan tidak pakai otak, akan menghasilkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi umat Islam, khususnya bagi manusia pada umumnya. Ini sangat ironi dan sangat menyedihkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa umat Islam punya kitab yang hebat? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Punya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Tetapi umat Islam tidak mampu menciptakan pesawat terbang, tidak mampu menciptakan handphone, tidak mampu menciptakan pesawat tempur, tidak mampu menciptakan apapun karena umat Islam selama ini tidak berotak. Lihat, gajah. Dari sejak nenek moyang gajah sampai saat ini, gajah gitu-gitu aja. Kenapa? Nggak berotak. Lihat monyet. Dari semenjak nenek moyang monyet sampai sekarang, monyet tetap monyet. Gitu-gitu aja. Umat Islam. Dari sejak saya kecil hingga saat ini, umat Islam gini-gini aja. Malah semakin hari, semakin terpuruk, dan terpuruk. Kenapa? Karena banyak kiai, ulama, ajengan habaib tidak mampu melogikakan Al-Quran. Al-Quran ini bahasa Tuhan. Harus diterjemahkan kepada manusia. Pakai apa? Pakai logika, bro. Menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa manusia agar menghasilkan sebuah karya harus pakai logika, harus pakai otak. Gak mungkin cuma pakai iman doang. Ini yang jadi masalah. Ketidakmampuan para ulama dalam menerjemahkan Al-Quran, menjabarkan Al-Quran dalam bentuk bahasa logika. Akhirnya saya yang ambil peran. Dan saya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjabarkan Al-Quran ke dalam bahasa manusia dengan menggunakan logika. Kebetulan saya adalah ahli matematika. Ahli matematika pasti ahli logika. Jadi kalian yang ingin melihat bagaimana saya melogikakan Al-Quran, tinggal undang Mas Bro. Insya Allah ke depan Islam akan menjadi umat yang hebat.
Bahkan Indonesia, kalau perlu akan menjadi bangsa yang hebat. Karena otaknya jalan. Karena logikanya jalan. Otak disebut jalan kalau logikanya jalan. Otak nggak akan jalan kalau logikanya nggak jalan. Makanya channel saya itu namanya tanda tanya politik. Dalam bahasa yang keren, melogikakan politik. Tapi sampai sini Mas Bro. Ayo kita jadi orang-orang yang beragama, yang berotak, yang berlogika. Ketika kita menjadi umat beragama yang mau berotak, yang mau berlogika, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang canggih, sesuatu yang enak, sesuatu yang hebat. Tetapi jika kita tidak mampu menggunakan logika, maka kita akan menghasilkan karya yang innahu kana zoluman jahula, yang bodoh dan zolim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.